Oke, kembali lagi di PS Arena Channel ya. Di video kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman yang masih bingung mau upgrade harddisk internal atau mending pasang harddisk eksternal. Oke, menurut saya jika PS3 teman-teman itu CFW seperti ini ya, menurut saya baiknya teman-teman pakai harddisk eksternal saja. Sedangkan kalau PS3 teman-teman itu hand, jika buat rental ya, misalkan ini seperti ini nih seri 3000, ini hand ya, nggak bisa dibikin CV. Ini buat yang kalau pakai rental, kalau pakai harddisk eksternal itu nanti akan kesulitan. Jadi kesulitannya mungkin pelanggan rentalnya ada yang paham, ada yang enggak. Kalau yang nggak paham kan nggak ngerti, harus di enable hand dulu baru keluar game di MMCM-nya. Jadi baiknya teman-teman kalau yang seri 3000 bisa pasang internal aja untuk upgrade-nya. Kalau buat rental, kalau buat pribadi sebaiknya teman-teman pasang eksternal saja seperti ini, baik itu CFW maupun hand kalau buat yang pribadi. Oke, dan lalu untuk alasannya mengapa saya sarankan memakai harddisk eksternal saja daripada mengupgrade internalnya. Mungkin ada yang pro kontra juga ya teman-teman. Mungkin ada yang lebih setuju di harddisk internalnya itu di upgrade aja lebih besar. Misalkan tadinya 160 menjadi 500. Kalau saya internalnya ini di seri 3, seri 25 CFW ini internalnya 160, eksternalnya itu 500. Dan alasan yang pertama menurut saya adalah kalau misalkan terjadi restoring terus ya, jadi mungkin internalnya itu bermasalah. Mungkin teman-teman pernah dengar ya untuk masalah restoring. Jadi setelah restoring itu kembali lagi restoring, atau ke restoringnya itu berhenti di tengah jalan. Nah itu permasalahan di harddisk internalnya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, kalau harddisk internalnya itu kecil, nggak terlalu besar, itu kan untuk restoring itu kan kadang-kadang ya, untuk yang kasus yang agak berat itu biasanya harus diformat. Kalau ya harddisk internalnya itu tidak terlalu besar, jadi kita tidak perlu kehilangan atau mengisi ulang game yang banyak sekali ya. Jadi cukup internal aja yang di format. Untuk eksternalnya itu masih bisa selamat. Untuk alasan yang kedua, nah di sini ini eksternal ya teman-teman ya. Ini game-game yang di eksternal ini, meskipun ini game CFW, itu kita tidak harus lewat masuk MMCM juga ya. Sekarang untuk game-game CFW seperti ini bisa kita lewat di luar MMCM ya, bisa di luar seperti ini, jadi game XMB seperti ini ya. Untuk tutorialnya jika teman-teman belum tahu, nanti saya sertakan juga di deskripsi untuk mengeluarkan game dalam MMCM ke luar seperti game XMB seperti ini. Dan alasan yang ketiga adalah untuk harddisk eksternal itu biasanya untuk yang sentinelnya itu tidak perlu 100%. Jadi misalkan sentinelnya di bawah 100% itu rata-rata masih bisa digunakan dan lancar untuk proses datanya ya. Walaupun ada beberapa sih yang mungkin bermasalah, misalkan di bawah 100%, tetapi itu jarang ya. Dan sekarang juga banyak juga yang jual-jual harddisk eksternal dan full game gitu, dan dengan harga murah. Dan itu biasanya untuk sentinelnya itu di bawah 100% dan masih bisa lancar digunakan ya, meskipun tidak 100% sentinelnya. Kecuali yang internal ya. Kalau internal ini baik CFW maupun hand ya, terutama yang hand itu baiknya harus sentinel yang 100%. Kalau tidak 100%, ketika nanti terjadi restore file atau restoring itu nanti akan stuck, atau bisa jadi stuck, bisa jadi restoring 100% kemudian kembali lagi restoring lagi, dan seperti itu dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya tipsnya. Tergantung dari pemakaian teman-teman juga ya, dan seri PS3-nya. Kalau misalkan seri 3000, baiknya itu upgrade internalnya aja. Kalau misalkan terutama kalau dipakai rental. Kalau seri CFW itu baik rental maupun buat pribadi, baiknya itu menurut saya lebih baik pakai eksternal aja, walaupun slot USB-nya nanti terpakai satu ya. Kalau misalkan teman-teman pakainya stick converter stick PS2, saya tidak sarankan ya menggunakan eksternal, nanti akan mempersulit kalau misalkan kita main berdua. Walaupun kita bisa mengakalinya dengan memasang USB hub, tetapi saya tidak menyarankan ya kalau pakai eksternal ini
di menggunakan stick converter di stick PS2 ya. Oke, dan misalkan buat pribadi untuk yang PS3 hand nggak masalah kalau misalkan mau pakai eksternal, toh yang menggunakan diri kita sendiri, jadi kita tahu kalau setiap kita mau main game dalam MMCM itu kita harus enable hand ya. Kalau buat rental kan agak repot juga untuk pelanggan, ada yang tahu dan ada yang tidak juga. Oke, jadi sekian saja tips dari saya, semoga ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video tips saya selanjutnya.